Sudah? Sudah, Bapak. Oh iya, perkenalkan nama saya. Saya dapat infonya dari Mbak Anissa kemarin untuk apa namanya bergabung sama teman-teman di sini ya. Domisili saya di Bogor, saat ini di Bogor karena posisi kan emang kemarin sudah diceritakan saya emang satu bulan ini emang lagi drop. Gitu. Jadi sudah belum bisa beraktivitas dulu. Oke, Pak. Kalau boleh tahu, beberapa kali ini kesibukan itu sedang apa ya? Oh, saya bekerja Bu. Saya bekerja di apa namanya di eh, tempat kayak semacam CV gitu, CV. Oke, mungkin langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Sebelumnya, saya mau tahu Bapak ini itu termasuk ke dalam UDHA atau ODIF. Saya termasuk dalam ODIF. Saya dari tahun 2009 sih, tahun 2009 2010 saya baru tahu statusnya sampai sekarang. Cuma hal yang kayak begitu nggak terlalu saya pikirkan ya, maksudnya saya tetap coba buat jalani hari-hari seperti biasa aja. Memang sih terkadang ada ketakutan dalam diri sendiri gitu ya. Cuman ya itu semua tergantung dari gimana saya ke depannya gitu. Pola pikir saya gitu loh, Bu. Ya, mungkin kalau boleh tahu, pertama kali awal mulanya Bapak terkena ODIF ini, kalau boleh tahu, itu Bapak sadarnya itu dari mana? Oh, saya kan ini apa ex adiksi ya, pengguna Pernasun, maksudnya jarum suntik dulu. Saya pemakai Putau Bu. Gitu loh. Pas kebetulan tahun 2009 eh, saya bisa dibilang tangkap lah masuk penjara gitu kan. Nah jadi pada saat di poliklinik lah saya di tes PCT pertama kalinya waktu itu gitu. Dan saya baru tahu hasilnya. Cuman terkadang saya nggak terlalu memikirkan itu karena saya pikir mungkin ini kurang valid karena kan keterbatasan di lapas itu kan nggak sebaik sama rumah sakit di luar gitu loh. Itu Bu. Dan saya juga belum memutuskan untuk minum ARV waktu itu. Jadi untuk sementara karena CD4 saya masih bagus ya di atas 500. Jadi pada saat itu saya masih disarankan untuk ikut Kotri. Tapi Kotri namanya gitu loh. Itu. Nah, setelah saya pulang 2012, disitulah baru badan mulai kayak semacam bisa dibilang eh, saya kena TBC untuk pertama kalinya, pengobatan TBC itu. Tapi saya sampai waktu itu juga belum sempat ikut terapi ARV gitu loh. Bahkan pun sampai sekarang saya nggak ikut. Maksudnya bukan bukan nggak ikut atau kayak gimana, cuman terkadang saya takut gitu loh, takut karena yang saya dengar dari informasi kan kalau ARV ini kan obat yang keras ya, ya Bu ya, yang punya efek samping yang berbeda-beda sama setiap orang yang ikut. Dan itu pun juga kan dalam jangka waktu seumur hidup gitu. Karena sesudah saya kena TBC, saya menderita hepatitis juga. Jadi kayak lever akut gitu. Jadi saya takut obat yang saya minum ini malah makin membuat keadaan lever saya itu semakin parah gitu loh Bu. Sampai sekarang itu yang saya itu. Nah mungkin karena saya nggak ikut belum mulai ARV mungkin nggak tahu juga lah ya, kayak saya masih awam. Akhirnya dari situ TBC saya jadi kambuh lagi. Jadi saya masuk kategori 2 tahun 2014. Seperti itu. Pengobatannya sudah saya selesaikan, minum obat merah berikut dengan suntik ya kalau TBC 2 kategori 2. Tapi sampai sekarang juga saya masih belum apa namanya ikut terapi ARV gitu loh. Eh,
Nah sekarang ini baru kemarin ini saya ngedrop lagi nih Bu. Ya mungkin dari situ saya mulai berpikir sepertinya badan saya udah mulai nggak bagus, maksudnya udah nggak bagus gitu kan. Makanya sesudah saya mulai ini, saya berencana baru mulai untuk ikut terapi ARV gitu loh Bu. Pokoknya semua yang udah saya lewatin, dan itu emang benar kalau imun saya kayak semacam kesehatan saya itu semakin lama semakin memburuk itu. Kalau sebelum Bapak melakukan terapi itu, mungkin saya ingin bertanya mengenai kayak tanggapan dari keluarga atau orang terdekat Bapak itu setelah mengetahui Bapak terkena atau didiagnosis ODIF itu bagaimana, Pak? Oh saya sampai sekarang masih merahasiakan Bu, karena saya pikir eh, jika saya membuka status saya itu nggak akan merubah keadaan, malah yang ada membuat keluarga besar saya itu menjadi sedih gitu loh. Jadi yang saya pikir eh, mungkin cukup saya dan teman-teman terdekat saya aja yang tahu, dan teman-teman terdekat saya itu pun juga mungkin ada saatnya akan ngasih tahu jika saya harus untuk membuka status, mungkin mungkin teman-teman terbaik saya Bu yang akan ngasih tahu keluarga gitu. Jadi untuk saat ini mungkin memang Bapak belum membuka secara langsung gitu ya terhadap keluarga Bapak sendiri. Belum Bu, saya udah dari 2009 sampai sekarang 2023, mungkin 10 tahun lebih ya, itu saya menutupi sampai sekarang. Walaupun saya berobat atau check up itu saya cuma bilang kayak ya saya penyakit TBC gitu loh, bukan ada menjarah-menjarah ke HIV begitu. Sekalipun saya cek lab kayak CD4 FL itu pun mereka nggak tahu gitu loh, jadi semua berkas-berkasnya ya saya simpan sendiri. Karena untuk membuka satu saya masih ada rasa sedikit, bukan sedikit ya Bu, banyak ketakutan gitu loh, untuk saya belum siap untuk dampak ke depannya. Apalagi keluarga saya kan keluarga awam ya, dari seperti halnya kalau misalnya keluarga yang betul-betul dari kampung, jadi benar-benar perlu harus ada penjelasan yang amat sangat sih kalau menurut saya sih. Selama masa pengobatan atau terapi Bapak ini, apakah ada tantangan yang paling membuat Bapak down di titik terendah saat mengidap HIV ini? Apakah ada, Pak, tantangan paling berat? Tidak kali ya kalau setiap orang mendengar menerima hasil seperti kalau saya sekiranya positif HIV itu, mungkin kalau bisa dibilang down, bukan down lagi ya Bu, sangat down, kayak semacam pupus ke depannya gitu, kayak khawatir untuk berumah tangga. Apa saya bisa ke depannya itu saya bisa mempunyai keturunan dengan hasil yang berbeda, apa dengan saya nanti dengan pasangan saya itu nggak berisiko gitu loh, saya bisa menularkan apa yang ada di dalam badan saya, itu saya khawatir seperti itu Bu. Kalaupun memang kan kalau di dalam uh, penjelasan-penjelasan segala sesuatu tentang HIV secara seperti apa cara tidak menular, cuma kan kadang kita khawatir, itu doang yang saya khawatirkan. Kalau untuk masalah stigma, masalah stigma atau segala satu itu saya nggak terlalu peduli banget sih, saya masa bodoh, orang mau bilang apa kalau pun saya kayak, untuk orang-orang yang belum saya kenal ya saya nggak terlalu pikiran itu loh. Kecuali kalau dengan keluarga mungkin saya beda lah, tapi kalau untuk orang-orang lain ya saya nggak peduli apa kata mereka gitu ya, emang saya audit audit cuman ya
ya saya seperti ini sekarang, dan saya tetap harus menjaga kesehatan. Gimana saya terus bisa tetap sehat dan bisa beraktivitas, sudah itu aja itu. Berbicara tentang stigma ya, seperti kata Bapak tadi, memang benar Pak, itu mungkin tidak perlu dikhawatirkan. Nah, mungkin saya ingin tahu Pak, terkait stigma itu apakah Bapak pernah diperlakukan tidak adil atau didiskriminasi gitu? Soalnya kan juga dibilang lama, itu mungkin cukup lama Bapak mengidap HIV ini. Nah, mungkin stigma dan diskriminasi dari tahun ke tahun itu tetap sama Bapak dapatkan atau lebih berkurang, apa tambah parah seperti itu, Pak? Kalau untuk stigma saya rasa ada kategorinya juga ya Bu, ada yang mungkin ada yang keras, ada yang biasa-biasa, ada biasa-biasa aja, terus ataupun juga ada yang sekedar sindiran kata gitu. Cuman yang paling lebih keras itu kayak semacam dia tuh enggan gitu untuk kayak misalnya kita kayak menyapa gitu ya, untuk pejabat tangan aja mereka tuh nggak mau. Saya pernah terima itu. Terus untuk berbagi makanan itu mereka akan menyediakan kayak untuk saya itu ya khusus gitu loh. Ini untuk piring saya, dus gelas saya gitu kan. Gitu loh. Jadi kayak perbedaan itu aja, Bu. Cuma kan nyesek ya kalau kita lagi dalam satu kumpul bersama-sama cuma dispesialin lah gitu. Gelasnya sendiri, piringnya sendiri dia kayak raja. Gitu, seperti itu. Cuman saya nggak ini sih apa, ya tetap cuman karena sering udah tahu resiko seperti itu, stigma nanti lama-lama tahu kok Bu cara untuk apa ya, ngademin hatinya tahu. Kalau Soal untuk kalau untuk langsung ngejudge, halo HIV lo, jijik gue sama lo, itu saya belum pernah terima sih. Saya belum, sampai saat ini saya belum belum pernah alamin hal kayak begitu. Kayak langsung di depan saya langsung bilang gitu, lo kan penyakitan atau apa lo. Saya belum pernah alamin hal itu sih. dengan banyaknya perilaku yang mungkin bisa dibilang sedikit berbeda ya, Pak. Nah, itu apa yang menjadikan Bapak ini tetap berjuang dan mau tetap berhubungan erat dengan mereka yang non HIV gitu, Pak? Apa yang menjadi alasan terberat Bapak, alasan yang menjadikan Bapak tetap berjuang selama masa ini? Oh, karena mungkin di situ saya berpikirnya hubungan saya dengan teman-teman saya itu mungkin nggak akan lama, Bu. Jadi kayak semacam itu sementara aja gitu loh, nggak permanen saya harus seperti sama keluarga saya. Dan sekalipun saya dalam lingkungan saya seperti ini, ya mungkin kedepannya saya pasti akan ketemu hubungan baru lagi gitu loh, kayak tempat baru lagi gitu. Itu yang bikin saya kuat gitu loh. Jadi nggak, sekalipun gue berteman sama lo, ya mungkin sebatas kayak semacam lingkungan gitu loh, beda. Maksudnya nanti gue ketemu di tempat lain, ya mungkin sama seperti itu juga, Bu. Karena kalau menurut saya kayak semacam eh ini ya, apa sih namanya, kayak semacam lingkungan, cuman kan nanti kan saya kan nggak selamanya di situ gitu loh. Saya pasti bisa berpindah-pindah kan, seperti itu, Bu. Cuman tetap ada sedikit kayak merasa sedih ya kalau diperlakukan seperti itu. Nah, ya ya mau kayak gimana lagi ya, Bu, ya, stigma emang ya selalu ada untuk orang-orang seperti kami gitu.
Makanya sebisa mungkin sih kalau menurut saya, buat mereka-mereka yang nggak tahu tentang keadaan saya, mereka nggak perlu saya kasih tahu, Bu. Kayaknya itu cara yang lebih baik deh. Jadi nggak ada perbedaan kan, karena mereka emang nggak tahu. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak. Saya ingin bertanya mengenai alasan Bapak berani untuk speak up atau ingin bergabung dengan kami sebagai narasumber kami. Nah itu mengapa? Soalnya kan di dia seperti yang Bapak bilang tadi kan, Bapak ingin menutupi ini dari eh, keluarga terdekat Bapak. Nah itu kenapa Bapak bisa mau untuk bergabung dengan kami atau menjadi narasumber kami? Alasan Bapak mungkin untuk eh, kan pasti ada alasan Bapak berani speak up atau untuk memberitahukan kepada teman-teman HIV/AIDS yang lain di luar sana untuk berjuang bersama gitu ataukah seperti apa gitu Pak? Oh iya. Buat buat teman-teman di sana yang sedang berjuang, maksudnya eh, apa ya namanya dibilang, jangan pernah jangan pernah down dengan keadaan yang sekarang, maksudnya tetap jalanin jalanin hari-hari seperti biasa dan tetap semangat aja gitu kan. Kalau untuk masalah kesehatan atau drop, ya mungkin ya itu emang kita sekarang gitu loh, karena HIV kan yang kita tahu kan pelan-pelan kan membuat daya tahan tubuh kita tuh semakin berkurang. Jadi sebisa mungkin alihkan semua hal-hal yang nggak perlu dipikirin itu, eh, semuanya tuh dibawa dengan ucap syukur aja gitu ya Bu ya. Terus saya juga ingin menyampaikan sama teman-teman lain yang sekalian, ya mungkin kalau untuk seperti saya kan pada saat ini kan belum mengikuti terapi ARV ya, karena yang saya tahu ARV itu kan seumur hidup ya, bukan hal yang gampang kalau menurut saya begitu. Dan kalaupun emang mau untuk kayak terapi ARV, ya di komitkan dulu sama diri gitu ya, sama maksudnya harus bener-bener ya mulai gitu loh, kalau ini kan obat untuk seumur hidup gitu loh, jadi jangan kayak seperti yang minumnya Senin Kemis gitu loh. Makanya kan saya kan belum berani untuk ikut terapi ARV seperti awal yang kemarin, kayak saya punya lever akut gitu loh kan. Itu kan karena itu kan asumsi saya sendiri seperti itu. Dan satu hal lagi, buat teman-teman yang belum nyoba ARV, jangan pernah, kan ada juga tuh perbedaan kayak yang belum minum ARV, terkadang baik yang bilang itu bentar lagi lo mati. Sebenarnya itu nggak ada kayak gitu tuh. Saya paling nggak suka kalau ada orang yang bilang kalau Odip yang belum minum ARV itu ujung-ujungnya itu ujungnya bakal mati. Enggak, gitu loh. Saya pengen hilangin stigma yang seperti itu tuh. Ya, emang emang ARV perlu, cuman kan ini kan tergantung dari orangnya dulu sendiri gitu, siapa atau enggak gitu. Jadi saya nggak setuju kalau setiap ada orang yang Odip yang belum minum ARV itu tuh uh, ujung-ujungnya itu bakal nanti beli beli keranda lah, beli beli apa sih namanya tuh namanya UGD lah, segala sesuatu itu saya pengen nggak suka gitu, karena ya kalian tuh bukan bukan Tuhan gitu loh. Dokter aja pun nggak akan mau bicara seperti itu gitu loh. Terus apa namanya, jangan pernah jangan pernah nolak kenyataan kalau kita tuh sekarang tuh beda. Teman-teman kita yang lain yang di sana juga ada kok yang masih terus apa namanya, sehat-sehat, panjang umur juga, terus masih tetap beraktivitas gitu. Nggak perlu malu, terus nggak perlu menutup diri lah mulai sekarang gitu. Tetap beraktivitas seperti biasa aja gitu. Ya jalani semuanya deh Bu. Semuanya itu semua tergantung dari pola pikir kita, mindset kita sendiri gitu. Jangan terlalu parno, jangan terlalu dengar berita-berita yang kayak semacam di sosial media gitu, keluhan orang yang mulutnya berjamur lah, inilah itulah.
nggak perlu takutin hal yang kayak begitu. Jadi bikin hari-hari kita tuh jadi semakin parno kalau dengar kayak begitu, kayak TBC kayak begini, kayak mulut berjamur, terus talk show atau apa, ya gitu deh. Ya mungkin kalau kita sekarang sebagai Odif atau Oda ya mungkin Tuhan kasih kesempatan buat kita tuh buat apa ya, lebih mengucap syukur tuh hari-hari kita sekarang gitu, lebih lebih menghargai ya waktu-waktu yang kita punya, waktu untuk kita bisa buat untuk berubah gitu kan, untuk berbuat baik atau yang lainnya. Udah itu aja Bu. Baik, Pak. Mungkin dari Kak Anissa ada yang ingin ditanyakan terhadap boleh untuk menambahkan. Baik, saya ingin bertanya, Pak. Itu kan Bapak kan sebelumnya pengguna jarum suntik ya, Pak. Itu rehabilitasinya itu bagaimana, Pak? Selama rehabilitasi itu. Kalau di lapas sih nggak ada rehabilitasi ya Bu ya. Kalau untuk Pernasun pengguna jarum suntik ya, kalau untuk di posisi ketangkap kalau sakau ya dia harus pasang badan sendiri. Pengobatan kan nggak ada di situ. Kalaupun kita harus punya resep dari rumah sakit RSKU itu, kalau untuk masuk ke dalam lapas tuh sulit. Jadi semua sih kalau bisa dibilang sih pasrah ya Bu. Kalau untuk menahan kayak semacam dia putus obat adiksi dalam sel, dia harus menahan sakau gitu loh. Jadi harus ya ya terima itu loh sakit badannya. Karena yang kalau untuk pemakai putau begitu kan mungkin masa-masa tersulitnya itu 4 hari ke depan kali ya. Nanti seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian mungkin kalau untuk rasa sakau itu mungkin udah agak sedikit menghilang seperti gitu loh. Jadi pengobatan yang saya alamin saya waktu itu ya saya mandi terus aja di dalam sel, mandi mandi dan terus terus mandi. Karena untuk Hmm, pengobatan ya kalau untuk kita untuk bawa obat dari luar itu sulit kalau untuk kelapas. saya mau nanya, Pak, itu apa nggak tidak ada pihak BNN yang ikut turun terjun langsung gitu, Pak? Maksudnya gimana Bu? Turun gimana? Maksudnya kayak mungkin polisi waktu itu bekerja sama dengan BNN atau bagaimana Oh, agar itu mungkin waktu tahun 2009 saya baru diberlakukan pasal 112 Bu, 112 dan 114. Jadi untuk biasanya kan kalau untuk yang untuk pengguna kan dimasukkan ke panti rehabilitasi ya Bu ya, waktu itu ya. Emang ada itunya kalau untuk pengguna dia langsung dirujuk ke rehabilitasi. Saya kan waktu itu baru diberlakukan pasal 112. Jadi apa namanya? Karena saya juga awam kan waktu itu Bu, jadi nggak ada apa, maksudnya keluarga saya pun mungkin awam juga gitu. Sebenarnya sih bisa aja langsung dirujuk untuk ke pusat rehabilitasi. Cuma waktu itu kita emang buta soal hukum waktu itu. Jadi saya jalanin ayat 112 itu dengan vonis sidang 4 tahun 3 bulan. Jadi bisa dibilang kalau untuk rehabilitasi ya rehabilitasi dalam lapas. Hidup sehat dalam lapas. Tapi kalau untuk sekarang kan udah ada ya. Kalau untuk pengguna dia langsung ditaruh ke tempat panti ya kalau untuk sekarang. Ya paling itu ya Bu ya. Apa namanya? Paling kalau dalam besukan di apa? Mungkin keluarga atau teman-teman ya ngasih makanan-makanan sehat, kayak makan makanan yang kayak buah-buahan. Ya kalau sekarang pemerintah kalau nggak salah sih emang langsung mengajukannya ke panti rehabilitasi ya kalau untuk pengguna. mungkin Pak saya ingin bertanya Pak, mungkin apakah Bapak punya pesan kepada masyarakat umum yang misalnya seperti keluarganya salah satu keluarganya yang terkena ODHIV seperti itu, apakah Bapak punya pesan untuk mereka yang mungkin saja di
apa ya, di sekeliling mereka itu mereka punya teman-teman yang seperjuangan seperti Bapak gitu. Oh, pesan buat keluarga ya. Kayak Ya, semacam untuk keluarga pesan. dan mungkin teman-teman terdekatnya seperti itu. Oh, iya buat teman-teman dekat atau yang keluarganya yang apa yang yang apa namanya yang mengalami seperti itu. Ini ya gini ya apa kita juga nggak pernah mau kok kita jadi seperti ini kan gitu ya. Ya siapa sih yang mau kalau mengalami hal seperti ini, ya mungkin itu akibat dari perbuatan yang pernah ya kita perbuat gitu loh. Jadi kita terima akhirnya sekarang, dan kalaupun ada yang seperti seperti saya, maksudnya ya keluarga itu maksudnya terus ngasih support gitu loh. Saya rasa sih penyemangat itu lebih baik sih Bu, jangan didiemin aja gitu loh, diasingkan. Lagian juga Jadi HIV nggak lagian kalau HIV gitu nggak nular kok kalau misalnya jabat tangan ataupun ciuman atau apa, dari nggak nular dari piring, nggak nular dari minuman yang sama kok. Ya nggak perlu takut gitu loh, kalau HIV itu nggak seperti yang seserem kalian lihat gitu loh. Kita udah ngalamin hal seperti ini, jangan dibikin semakin terbebani lagi dengan perilaku perilaku yang menyakitkan gitu. Saya sih mau ya tetap terima kami aja seperti apa adanya, seperti awalnya, seperti dulu. jadi dukungan teman-teman terdekat dan keluarga juga butuh ya Pak ya, sebagai pegangan untuk apa kita juga bisa bertahan hidup seperti itu ya Pak. Iya Bu, kalau saya mungkin saya bersyukur ya punya teman-teman terbaik ya Bu ya, teman-teman yang se sebaya gitu, yang kita pun terus saling support gitu loh. Ya kadang kalaupun kita ngelihat dia besokannya si B meninggal nih, ya kadang kita berpikiran kan, ya gimana ya kalau meninggal, kan hidup mati kan mau ditentuin Tuhan. Cuma kan kadang kita kan seperti yang saya bilang sama Mbak Nisa kemarin gitu kan, ini kayak di badan saya ini ada bom waktu yang nggak tahu kapan suatu saat itu bakal meledak gitu Bu. Terus keluarga saya juga ya bersyukur juga punya keluarga, cuman udah cukup lah, saya nggak perlu buat mereka lebih sedih lagi. Jadi saya rasa ya anaknya emang seperti ini aja, nggak perlu tahu gitu busuknya saya, terus keadaan saya yang saya alami sekarang. Saya cuma pengen mereka lihat bahagia aja, nggak terlalu mikirkan oh anaknya nih sekarang kayak begini. Saya nggak mau bikin mereka sedih lagi Bu. Dan kalaupun mereka tahu, ya ya tahu dengan sendirinya, bukan karena saya ngasih tahu mereka itu. Saya mau nanya lagi Pak, waktu Bapak pertama kali terkena ODHIV itu, apa terindikasi ODHIV, eh, Bapak itu usianya berapa Pak waktu itu? 21 Bu. Waktu itu saya nggak mikirin, nggak, saya masa bodoh atau bodoh teh gitu, nggak terlalu mikirin, karena apa sih kayak pengobatan di dalam lapas gitu emang sevalid apa sih, saya pikirin begitu, nggak selalu saya pikirin Bu. Saya masih terus beraktivitas, eh, saya terus masih bisa ya hari-hari saya tuh apa namanya adiksi terus gitu loh, jadi nggak terlalu memikirkan itu. Ya pun kalaupun ada yang bilang saya ada kayak semacam penyuluhan-penyuluhan kayak begitu, ya saya ikut aja, saya juga pengen tahu aja gitu. Jadi saya punya kayak semacam pengetahuan sendiri kalau suatu saat itu terjadi sama saya, badan saya harus seperti apa gitu.
Walaupun saya pun saya memang ada terdaftar di rumah sakit ya Bu ya. Saya emang mengambil ARV itu emang ada. Saya rutin ngambil ARV Bu, saya rutin. Cuma ARV-nya itu nggak saya minum, itu saya kumpulin. Jadi obatnya itu saya kumpulin. Jadi emang kadang seperti yang saya bilang tadi ya Bu ya, saya kan belum siap untuk ARV ya gitu. Jadi itu obat ARV yang saya ambil dari rumah sakit itu saya kumpulin dalam kulkas itu sampai penuh sampai nggak ada muat mungkin ya. Ya mungkin gitu saya kasih buat teman-teman saya yang perlu ARV gitu ya, kadang saya kasih ke mereka Bu. Karena mereka mungkin malas ke rumah sakit ya, malas ngurus ini ngurus itu, ya udah. Jadi saya kasih tuh ARV-nya. Ya pun kalaupun dokter tahu ya mungkin saya kena marah ya Bu ya. Ini saya baru baru kasih tahu di sini aja. Mungkin dia kecewa. Saya mau ingin bertanya lagi Pak, Bapak pertama kali kenal ini jarum suntik itu dari mana Pak? Saya dari dari SMA Bu. Dari SMA saya emang ya karena pergaulan ya teman-teman semasa saya di waktu SMA. Saya berawalnya bukan dari jarum suntik Bu. Saya kalau waktu itu memakai tahu itu dari drug. Semakin lama dosis saya semakin tinggi. Dan kata orang kalau pakai jarum suntik itu bisa seperti yang dibilang kalau yang kita bisa beli satu paket itu bisa untuk 2 kali pakai, ya kan? Ya makanya saya balik ke situ dan itu juga ternyata benar gitu. Kalau kita pakai jarum suntik itu ya lebih gimana gitu ya Bu ya. Dan akhirnya gitu terus sampai tahun 2014. 2014 saya ketangkap lagi 6 tahun. Ini agak meningkat Bu. Kalau yang kemarin kan saya ini ya apa namanya pengguna biasa kan kalau 114 itu. Yang 2014 kemarin saya agak lebih banyak ya. Saya udah mulai menjual gitu. Jadi saya di situ putus 6 tahun lebih, 6 tahun 6 bulan dan saya baru pulang 2021 kemarin. Ya berhenti menggunakan itu ya pada saat di penjara aja Bu. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke teman saya Ami. Pak, tadi mungkin pertanyaan dari teman saya Mbak Anissa itu tadi sekaligus dari wawancara pada pagi ini. Mungkin saya sedikit menyebutkan apa yang dikatakan oleh bagian HIV ini tidak eh, tidak disebabkan hanya melalui seks, tapi juga bisa melalui jarum suntik dan lain-lain. Dan untuk teman-teman yang telah terdeteksi HIV/AIDS itu mungkin kalian tidak usah takut terhadap stigma masyarakat di luar sana. Nah itu uh, untuk di, dihindari saja karena stigma dari masyarakat itu malah membuat mental kita menjadi down atau malah membuat kita panik sendiri seperti itu. Mungkin sekian Pak wawancara kita pada pagi kali ini. Apabila ada salah perkataan yang kurang berkenan dari kami, aku, saya, teman-teman, dan lainnya, kami mohon maaf Pak yang sebesar-besarnya. Ya Bu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga ya Bu buat waktu kesempatannya saya bisa sedikit ngeluhkan cerita saya gitu sama teman-teman di sana ya. Baik Pak, mungkin dari kami tidak banyak membantu apa, tapi nanti kami mungkin sekedar sebagai membantu emosional Bapak bahwa
masih ada sebagian banyak orang di luar sana itu yang tetap peduli terhadap penderita HIV/AIDS seperti itu, Pak. Iya, benar Bu, benar. Kalian tegasin juga Bu, gitu loh. Kalau audit yang belum ARV itu bukan masuk UGD atau IGD, enggak. Saya nggak suka tuh hal-hal yang seperti gitu loh. Ya ARV emang penting, cuman jangan bilang kalau kita yang audit itu yang nggak minum ARV itu ujung-ujungnya bakal mati atau IGD, itu salah kayak gitu Bu. Saya nggak suka kalau ada pembicaraan hal seperti itu banyak banget. Ini juga jadi malah bikin perbedaan di antara kita lagi gitu ya kan Bu, sama-sama audit kok jadi ada perbedaan lagi nih gara-gara saya nggak ARV atau gimana. Emang perlu, saya memang perlu, cuma kan saya belum siap. Kalau ARV gitu kan untuk seumur hidup Bu, gitu loh. Gitu. Udah itu aja Bu, saya cuma ingin menyampaikan pesan itu juga buat teman-teman juga yang di sana juga tetap semangat. Segala sesuatunya akan jadi lebih baik kok kalau kita belajar terima kenyataan gitu loh, belajar terima keadaan kita sekarang gitu. Dan tetap jaga pikiran sama apa ya, hidup sehat sih kayaknya. Udah itu aja Bu. Ya, Pak, benar. Mungkin pesan dari Bapak tadi akan sangat bermanfaat bagi kami nantinya sebagai kami akan menyuluh terhadap teman-teman. Nah, itu pastinya akan sangat bermanfaat. Nah,